Halo semua, perkenalkan, saya Yusuf Amatio, mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Daya Yogyakarta semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai tradisi suk yang merupakan sebuah metode penyembuhan alternatif yang memadukan unsur spiritual dan juga kesehatan. Selain itu, saya juga akan mengulas dampaknya terhadap kesehatan serta memberikan pandangan saya mengenai tradisi ini. Apa itu suk? Jadi suk sendiri adalah metode pengobatan tradisional Jawa yang mengandalkan rapalan doa-doa dari kiai atau mantra dari dukun. Medianya bisa berupa air maupun ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Ada kalanya pengobatan suk ini bisa terdiri dari pijatan dan sentuhan atau juga unen-unen. Suk ini punya akronim bahasa Jawa Sumingkire Wujud Kangkolo yang berarti menyingkirnya penyakit dan hambatan hidup. Suk ini nggak cuman metode penyembuhan fisik, tapi juga menyentuh aspek spiritual. Secara filosofisnya, suk ini melambangkan keharmonisan manusia dan juga dimensi spiritual. Jika kita lihat dari aspek historisnya, suk ini berakar dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Praktik ini kemudian mengalami islamisasi oleh para wali songo yang kemudian mengganti mantra-mantra tradisional dengan doa-doa islami. Awalnya, tradisi ini banyak dipraktikkan oleh dukun-dukun atau tabib lokal yang memiliki keahlian khusus. Saat ini, suk juga dilakukan oleh tokoh agama seperti kiai atau ustadz menggunakan doa-doa islami. Masyarakat umum yang percaya tradisi ini sering mengundang praktisi suk untuk membantu mengobati penyakit, mengusir energi negatif, atau sebagai bentuk perlindungan spiritual. Jadi suk ini berkembang di Pulau Jawa, terutama di daerah pedesaan yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Di Yogyakarta dan sekitarnya, suk ini sering dilakukan dalam rangkaian ritual adat seperti ruatan. Selain di Jawa, suk juga ditemukan di daerah lain yang memiliki kepercayaan serupa, meskipun istilahnya bisa berbeda. Di Sumatera misalnya, terdapat tradisi serupa yang disebut dengan jampi yang memiliki metode dan tujuan yang juga mirip. Suk sendiri diyakini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha sekitar abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Tradisi ini berkembang bersama dengan kepercayaan lokal yang menghubungkan kesehatan dengan keseimbangan energi spiritual. Suk ini tidak dilaksanakan pada waktu tertentu seperti bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu karena praktik ini dilakukan berdasarkan kebutuhan, seperti saat seorang sakit atau merasa terganggu oleh energi negatif. Namun dalam beberapa kasus seperti pada upacara adat, suk sering digunakan untuk melindungi peserta ritual dari gangguan metafisik. Tradisi suk ini masih banyak dilakukan karena banyak masyarakat percaya bahwa suk ini efektif sebagai terapi tambahan untuk penyakit fisik dan juga psikisnya. Suk juga dianggap sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas komunitas di masyarakat. Di era modern, praktik suk ini seringkali menjadi daya tarik wisata, budaya, dan juga spiritual. Dibandingkan dengan pengobatan medis, suk juga dianggap lebih terjangkau, sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat dengan keterbatasan keakses layanan kesehatan. Untuk tata cara pelaksanaan suk sendiri itu dimulai dengan persiapan, itu diawali dengan menanyakan mengenai hal yang dikeluhkan, kemudian praktisinya bisa menyiapkan media seperti air atau minyak yang akan digunakan selama ritual. Kemudian ketika proses ritualnya, atau praktisi biasanya baca doa atau mantra sambil meniupkan energi spiritual ke media seperti air. Nah, air itu bisa diminum, dipercikkan, atau digunakan sebagai air mandi. Kemudian setelah ritual itu biasanya pasien disarankan untuk istirahat atau melanjutkan doa tertentu untuk mendukung proses penyembuhan. Nah, untuk tata caranya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan praktisi atau daerah tertentu.
dengan adanya budaya, tentu saja akan ada respon masyarakat yang menanggapi mengenai budaya tersebut. Masyarakat yang menerima itu menganggap bahwa tradisi suwuk ini menjadi bagian dari adat dan juga kepercayaan mereka yang sudah diturunkan oleh para leluhur. Praktik ini juga dianggap lebih aman. Sedangkan yang menolak ini merasa bahwa tradisi suwuk ini tidak memiliki dasar ilmiah, hanya mengandalkan efek placebo. Jika kita lihat hubungan antara suwuk dengan kesehatan sendiri, terdapat bagian positif dan negatifnya. Positifnya ini, praktiknya bisa memberikan rasa keterhubungan dengan Yang Maha Kuasa yang seringkali menimbulkan efek terapeutik bagi mereka yang percaya. Doa atau mantra yang dibacakan itu bisa menenangkan pikiran pasien, mengurangi kecemasan, meningkatkan semangat untuk sembuh. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa efek placebo yang seringkali muncul dalam praktik suwuk ini dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon penyembuhan seperti endorfin. Nah, negatifnya sendiri, jika terlalu bergantung pada suwuk tanpa mencari bantuan medis yang sesuai, kondisi pasien juga bisa memburuk. Hal ini terjadi di komunitas yang kurang terpapar edukasi kesehatan. Nah, suwuk ini tidak bisa menggantikan peran medis konvensional, terutama untuk penyakit yang membutuhkan intervensi fisik seperti bedah atau pengobatan farmasi. Nah, dalam hal ini, suwuk ini hanya berfungsi sebagai pendukung dan bukan sebagai solusi utama. Bagi saya, suwuk ini bisa dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai spiritual dan juga tradisional. Budaya ini mencerminkan rasa harmonis antara manusia dan juga dimensi spiritual. Dalam teknik perawatan, suwuk ini bisa dimasukkan dan diposisikan sebagai pelengkap pendekatan holistik, khususnya dalam aspek spiritual dan juga psikologis. Namun, penting bagi masyarakat untuk tahu bahwa suwuk memiliki batasan. Jadi, bagaimana tanggapan Anda mengenai tradisi suwuk ini? Sekian dari saya. Thank you for watching. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.